Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy A5 2017. Oke, pertama-tama kita harus membuka kunci bootloader di ponsel kita. Untuk melakukannya, buka pengaturan, pastikan Anda terhubung ke Wi-Fi, lalu gulir ke bawah, klik tentang ponsel, sekarang pilih informasi perangkat lunak, dan ketuk nomor build beberapa kali berturut-turut sampai Anda melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Dan jika berbicara tentang nomor model pastinya, yaitu SMA520F. Anda bisa melihatnya langsung di layar ini. Sekarang, kembali gulir ke bawah, opsi pengembang, dan aktifkan OEM Unlock. Sekarang kita bisa mematikan perangkat, tahan tombol daya, lalu klik matikan. Sekarang kita perlu mengunduh beberapa hal. Pertama, kunjungi halaman kami, sembunyikan, atur ulang info data, masuk ke bagian unduh, dan ketik driver Samsung, klik cari. Unduh driver-driver ini. Setelah itu, kembali ke menu, ketik Odin di kolom pencarian, lalu klik cari. Pilih versi terbaru 3.14.4, kemudian silakan unduh filenya. Kemudian ketik ADB dan klik cari. Pilih mini ADB dan fastboot beserta drivernya, lalu unduh juga. Oke. Kemudian buka tab baru, tautannya akan ada di deskripsi video. Buka folder yang berisi custom ROM, dan di sini kita memiliki 3 custom ROM. Dalam video ini, saya akan menginstal Lineage dengan Android 14. Klik 2 kali pada itu, dan kita perlu mengunduh kedua file tersebut, ROM itu sendiri dan GApps. Berkat GApps, kita akan memiliki akses ke Play Store dan semua layanan Google. Sekarang, klik kanan, unduh, dan pilih unduhan standar. Oke. Sekarang, kita harus masuk ke mode unduh di ponsel kita, tetapi sebelum itu, buka folder unduhan. Dan di sini, kita punya Samsung Drivers, aplikasi Odin, dan ADB Drivers yang kita butuhkan. Untuk mengekstrak ketiga file tersebut, kamu bisa menggunakan Winner. Klik kanan pada Winner dan klik Extract To, atau klik Extract All, dan ekstrak ketiga file tersebut. Lalu buka folder yang berisi Samsung Drivers, dan kamu harus menginstalnya. Dalam kasus saya, driver tersebut sudah terpasang, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Tapi seluruh proses instalasinya sangat mudah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah klik next, 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 lalu tunggu hingga 5 menit. Menurut saya, prosesnya tidak memakan waktu lama. Dan jika kamu menginstal Samsung Drivers, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer jika ini pertama kalinya kamu melakukannya. Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah itu, buka folder yang berisi ADB Drivers dan mulai dengan ADB Setup. Sekarang, tekan Y di keyboardmu, masukkan Y, tekan Enter, masukkan Y lagi, dan tekan Enter, lalu klik OK, kemudian kembali. Tidak sebanyak itu, maaf. Lalu jalankan ADB Fastboot, klik Next, di kasus saya sudah terpasang, jadi saya pilih Repair. Tapi di kasusmu, tampilannya akan sedikit berbeda jika ini pertama kalinya kamu melakukannya. Tapi seluruh proses instalasinya juga mudah, sama seperti dengan Samsung Drivers. Yang perlu kamu lakukan hanyalah klik Next, 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 lalu pada Universal ADB Driver Setup, juga pilih Repair karena sudah terpasang. Oke, sekarang saya bisa klik Close. Sekarang kembali ke folder Downloads, buka folder yang berisi Odin, dan klik 2 kali, lalu klik OK. Dan sekarang di ponsel kita harus masuk ke mode download. Untuk melakukannya, tahan tombol power, volume bawah, dan tombol home secara bersamaan. Sekarang tekan volume atas, dan kita sudah masuk ke mode download. Pergi ke Options, hilangkan centang pada Auto Reboot dan Factory Reset Time. Sekarang kita bisa menghubungkan ponsel kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel Samsung original. Jika kamu tidak memilikinya, tentu saja kamu bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Juga di aplikasi Odin kita bisa melihat bahwa ponsel kita sudah berhasil terhubung di sini. Sekarang klik pada AP. Pergi ke sesuatu yang lupa saya tunjukkan, yaitu Custom Recovery. Juga, buka halaman Mega, pergi ke Custom Recovery, dan di sini klik kanan Download, lalu pilih Standard Download. Itu adalah Custom Recovery yang juga perlu kita install. Hampir saja lupa. Kesalahan saya. Lalu pergi ke Downloads dan pilih file TWRP ini. Klik Open, dan sekarang klik Start. Oke, tertulis pas, jadi semuanya berhasil. Sekarang, kita bisa klik pada Downloads sekali lagi, dan di sini kita punya file GApps dan Lineage kita. Salin kedua file tersebut,
Lalu pergi ke local disk kamu, cari folder ADB. Dan tempelkan di sana. Oke, baiklah, mari kita mulai sekarang. Mari kita masuk ke custom recovery baru kita. Untuk melakukannya, tahan lagi tombol power, volume bawah, dan home. Saat layar mati, mulai tahan tombol power, volume atas, dan home. Dan ketika logo Samsung muncul, lepaskan tombol power, tapi tetap tahan tombol-tombol lainnya. Sekarang, cepat ganti posisi. Lepaskan tombol daya sekarang. Sekarang kita bisa merilis semuanya. Sekarang, geser ke sisi kanan. Klik pada. Pertama-tama silakan pilih menu hapus, kemudian pilih opsi format data, lalu ketikkan kata ya untuk memberikan konfirmasi. Setelah itu klik tombol kembali dan masuk ke menu lanjutan, pilih opsi hapus lagi, centang pada bagian sistem cache Dalvik dan juga bagian data. Kemudian langkah terakhir adalah silakan geser untuk memulai prosesnya. Silakan klik tombol kembali lagi, kemudian pilih format data, lalu pilih opsi ya, mengonfirmasi pilihan Anda. Sekarang, silakan Anda kembali ke menu sebelumnya, kembali lagi sekali lagi, lalu lakukan mulai ulang pada perangkat Anda, kemudian pilih opsi pemulihan dan geser layarnya. Selain itu, kita tidak perlu menyalin dua hal itu, yaitu gaps dan ROM ke ADB. Kita akan menyalinnya ke penyimpanan internal. Kesalahan saya. Geser ke sisi kanan. Dan bisa kita lihat, sekarang perangkat ponsel pintar kita seharusnya muncul secara otomatis di sini. Sebagai perangkat portable. Jika tidak muncul, kita bisa klik hapus dan format data lagi, lalu ketik kata ya. Dan sekarang mari kita coba untuk reboot kembali ke mode recovery. Untuk sekali lagi. Kamu juga bisa menutup Odin. Sekarang, geserkan perlahan, lalu hubungkan keduanya. Ada sesuatu yang tidak mau muncul, hal aneh. Kita seharusnya melihat ponsel kita sebagai perangkat portabel. Hal yang aneh. Beri aku waktu sebentar. Oke, akhirnya muncul juga. Saya harus merestart komputer saya dan semuanya mulai berfungsi dengan benar. Jadi sekarang mari kita dapatkan penyimpanan internal itu dan mari kita salin celah-celah kita. Dan juga data ROM milik kita ke dalam ruang penyimpanan internal yang ada di ponsel kita.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan instalasi dan mencabut kabelnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi, dan mari kita mulai dengan ROM kita. Klik pada itu dan geser ke sisi kanan. Sekarang proses instalasi akan berjalan. Mungkin akan memakan waktu sedikit, jadi kita harus bersabar. Oke, semuanya sudah terpasang dengan baik. Jadi sekarang kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Silakan klik pada bagian gaps, lalu tunggu sebentar. Mulai. Oke, dan sekarang kita bisa klik reboot system. Sekarang semuanya akan segera menyala terang. Sekarang saya bisa beralih ke layar penuh. Dan sekarang mari kita tunggu. Seperti yang bisa Anda lihat, kita sudah memiliki layar loading custom. Oke, sudah menyala. Seperti yang bisa Anda lihat, kita bisa klik mulai, pilih bahasa, lalu klik mulai, klik berikutnya. Saya akan melewati bagian Wi-Fi. Dan juga semua yang ada di sini. Hanya untuk menunjukkan bahwa ponsel ini benar-benar berfungsi. Oke, dan sekarang kita siap menggunakan ponsel kita. Semuanya benar-benar responsif. Kita sudah punya Play Store berkat gaps. Dan sekarang kita sudah siap menggunakannya. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.